Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan hebat semua. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berada di modul 2.3, yaitu materinya tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan untuk hari ini kita akan langsung mengadakan praktek coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Di mana untuk sesi pertama, Pak Bevo akan berperan sebagai coach dan Bu Konita akan berperan sebagai coachee. Begitu juga untuk sesi kedua, Bu Konita akan berperan sebagai coach dan Pak Bevo akan berperan sebagai coachee. Baiklah, kita mulai saja untuk sesi pertama. Assalamualaikum Pak Bevo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bevo, sebelum melaksanakan praktek coaching supervisi akademik, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Pak Bevo. Yang pertama, pada saat melakukan proses coaching akademik nanti, ada beberapa hal yang Pak Bevo harus perhatikan. Yang pertama, pencapaian kompetensi inti dari proses coaching. Ada beberapa kompetensi yang harus tercapai. Yang A, presence. Presence di sini artinya Pak Bevo harus mampu menghadirkan diri secara penuh di hadapan coachingnya sehingga menjadikan proses coaching ini menjadi natural, menjadi mengalir dan menjadi lebih nyaman bagi seorang coachee untuk bercerita kepada Pak Bevo. Yang kedua, bertindaklah sebagai pendengar yang aktif. Jadi ketika si coachee ini bercerita, mohon Pak Bevo nanti akan mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan mendorong si coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ada hal penting lagi yang harus diperhatikan yaitu penerapan alur percakapan Tirta. Jadi minta tolong benar-benar untuk diperhatikan agar nantinya proses coaching akademik ini berjalan lebih efektif dan efisien. Oke lah kalau gitu kita langsung saja mulai untuk sesi pertama. Silahkan dimulai. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Bevo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? boleh. Oh ya, wanita ya? Oke, Ya, Pak. silakan masuk, silakan duduk dulu. Saya duduk ya Pak. Iya. Gini Pak, sebenarnya saya mau curhat ke sini karena beberapa hari ini saya merasa nggak nyaman. Saya merasa diperlakukan nggak adil di salah satu mata pelajaran di kelas saya. Oh iya. Jadi apa yang kira-kira Bapak bisa bantu ya untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan apa yang ingin Konita capai nanti ketika Konita berbincang dengan Pak Guru di sini? Ya, saya kesini tentu saja Pak. Saya ingin mendengar solusi dari Bapak seperti apa. Saya itu aja sih, saya ingin cari solusinya Pak atas masalah yang saya hadapi saat ini. Iya, baik. Kira-kira masih ada lagi yang ingin Konita dapatkan nanti? Tentu saja kalau nanti selain solusi, saya tuh juga sebenarnya pinginnya sih guru tersebut memperlakukan semua siswanya itu dengan adil Pak, termasuk ke saya. Ya. Ayo, Konita coba ceritakan apa yang menyebabkan Konita merasa tidak nyaman. Pada pelajaran ini, Bu Guru itu membuka les privat di rumahnya. Dan kebetulan semua teman-teman saya ikut les privat beliau. Hanya saya yang nggak ikut lesnya, Pak. Nah, tapi saya merasa nggak nyaman itu karena setiap mata pelajarannya di kelas itu terus nyindir-nyindir gitu loh Pak ke saya, Pak. Terus selain itu, ada lagi yang Konita rasakan? Selain nggak nyaman karena saya itu selalu disindir Pak, saya itu juga jadinya ngerasa negatif thinking. Saya merasa nilai-nilai yang diberikan itu nggak adil gitu loh Pak. Yang terus kalau saya melihat siswa-siswa yang ikut les di rumah beliau itu nilainya jadi bagus-bagus Pak, lebih bagus dibanding saya. Oh ya, tunggu dulu. Berarti sesuai dengan yang Konita ceritakan ya. Jadi Konita mengalami dua masalah ini ya. Yang pertama tidak merasa nyaman di kelas ya, karena merasa disindir karena tidak ikut les, dan yang kedua
Konita merasa tidak adil karena guru tersebut memberi nilai ulangan kepada Konita lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang mengikuti les privat ya. Les privat Betul. guru tersebut. Nah, oke. Mari kita kaji satu persatu permasalahan yang Konita hadapi. Begini Pak, biasanya kalau ada siswa yang bisa menjawab pertanyaannya Bu guru tuh langsung jawabnya gini Pak, nah pinter, seperti ini kalau siswa yang ikut les di rumah saya gitu loh Pak. Baik. Ayo kita bahas masalah itu dulu, Konita. Coba Konita ceritakan kepada Bapak kenapa Konita merasa guru tersebut menyindir Konita. Ya itu tadi Pak, kalau misalnya Bu Guru ngasih pertanyaan, lalu teman-teman bisa jawab, pasti Bu Guru itu menimpalinya dengan jawaban, nah ini nih anak pintar, soalnya ikut les di rumah saya sih, gitu Pak. Selain itu, apakah ada lagi yang guru itu katakan? Sebenarnya nggak ada sih Pak, hanya itu aja yang sering dikatakan Bu Guru. Tapi saya tuh merasa tersindir gitu loh Pak. Tapi belum tentu juga ya Pak ya sebenarnya ya. Tapi saya udah baper duluan Pak. Oke, baik. Lalu apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi perasaanmu itu? Nah, satu ya, saking penasarannya Pak, saya tuh udah nanya ke beberapa teman, apa mereka itu merasa juga apa yang saya rasakan. Ternyata mereka nggak merasakan apa yang saya rasakan Pak. Ya mungkin kan mereka semua ikut les di rumah Bu. Tapi yang nggak ikut cuma saya Pak. Terus Konita sudah berusaha apa lagi selain bertanya kepada teman-teman? Nggak ada Pak, cuma itu. Oke. Apakah Konita sudah pernah menanyakan langsung hal ini kepada guru tersebut tentang masalah Konita yang rasakan ini? Ya enggak lah Pak, saya takut sama Bu Guru, Pak Bevo ini. Kenapa Konita takut? Apa guru tersebut jahat? Ya enggak sih Pak, enggak jahat. Bu Guru tuh enggak jahat. Sebenarnya Bu Guru tuh baik. Bahkan enggak pernah loh Pak, Bu Guru tuh marahin kami. Apa memang sebaiknya saya bicara sama Bu Guru ya Pak? Tapi kan saya takut. Nah, kalau menurut Pak Guru harus itu seharusnya Konita tuh. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya udah, saya mau coba membicarakan langsung pada guru tersebut apa yang saya rasakan selama ini saat mata pelajaran beliau. Kalau begitu Pak, bagaimana dengan masalah yang nilai itu? Kan nilai itu juga penting. Saya ngerasa guru itu ngasih nilai yang nggak adil nih. Saya nggak bagus pada teman-teman yang ikut les, nggak bagus pada saya. Saya merasa tahu ya, cuma anakku yang nggak ikut les. Oke, nah untuk yang ini kalau boleh Bapak tahu, kenapa Konita merasa guru tersebut tidak adil? Ya Bapak kan tahu Pak, saya ini kan selalu juara di kelas. Dan saya merasa, bukannya sombong nih Pak ya, bukannya sombong. Tapi saya merasa bahwa saya itu selalu bisa menjawab pertanyaan beliau dengan benar. Dan saya tuh gara-gara perasaan saya baper itu saya lebih berusaha lagi dan bekerja keras lah ibaratnya, lebih belajar lagi sehingga saya bisa menjawab pertanyaannya dengan baik. Tapi saya heran kenapa nilai saya itu lebih rendah dibandingkan teman-teman yang mengikuti les di rumah beliau Pak. Oke, Konita. Oke, saat Konita merasakan masalah ketidakadilan itu, adakah langkah-langkah yang Konita sudah lakukan? Bapak, sebenarnya saya tuh menduga-duga Bapak, penyebab nilai saya rendah itu kenapa saya menduga, ya karena saya nggak ikut les di rumahnya itu aja loh. Apakah Konita sudah berdiskusi dengan gurumu dan mengkonfirmasi apakah jawaban kamu itu benar dan kamu mendapat nilai rendah? Kan tadi sudah bilang Pak, saya nggak berani, takut. Saya belum konfirmasi hal ini pada guru tersebut. Tetapi Pak, sebelum teman-teman saya mengikuti les privat di rumah beliau, nilai mereka tuh semuanya rendah-rendah loh Pak. Tapi setelah mereka mengikuti les di rumah beliau, mereka itu mendapat nilai yang tinggi. Sedangkan saya sekarang dapat nilai yang rendah Pak. Oke, tunggu ya. Sekarang Bapak paham dengan perasaan ini. Nah, sekarang mari kita diskusikan apa peluang solusi yang kira-kira Konita miliki.
Nah itu Pak, kira-kira gimana ya Pak? Apa seperti tadi saya harus ketemu menemui Bu Guru, lalu saya mengkonfirmasi mengapa nilai saya rendah, gitu ya Pak? Nah, bagus. Apa kamu tidak lakukan itu, Konita? Nah, saat nanti kamu bertemu dengan guru tersebut, apa yang akan kamu sampaikan kepada guru tersebut? Saya akan mencoba menyampaikan kepada beliau bahwa saya tidak mengikuti les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga ingin konfirmasi alasan saya mendapatkan nilai rendah di pelajaran itu, Pak. Nah, bagus sekali, Konita. Ayo lakukan itu ya. Selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa layak ya, layak mendapat nilai tinggi walaupun kamu tidak mengikuti les. Ini Pak, saya ini kan memang senang belajar sebenarnya. Sampai di rumah saya selalu mengulang dan membaca materi yang diberikan di sekolah. Catat materinya dengan rapi. Selain itu saya juga selalu mengerjakan soal-soal latihan, nonton video dari YouTube, video tutorial, itu semua saya tonton Pak. Sehingga kalau ada yang saya tidak mengerti, saya mencatat Pak, membuat catatan sendiri sebagai refleksi untuk saya apa yang saya itu belum mengerti. Tapi Pak, sejak pandemi ini memang orang tua saya kehilangan pekerjaan. Saya mulai berjualan kue di sore hari untuk membantu orang tua saya. Oke, Konita, Bapak bangga sebenarnya dengan kamu. Cara belajar kamu itu luar biasa. Bapak mau tanya ya, jadi apakah keadaanmu saat ini dengan membantu orang tua berjualan kue itu mempengaruhi belajar kamu? Iya sih Pak, sebenarnya sedikit berpengaruh karena akhir-akhir ini jam belajar saya itu sedikit berkurang. Apakah ini juga ya Pak yang menyebabkan saya susah belajar sehingga nilai yang saya dapatkan rendah? Nah, Konita, itulah pentingnya kamu mengkonfirmasi ke guru kamu tentang nilaimu. Ya, jadi nilaimu yang rendah itu karena kamu tidak mengikuti les ataukah karena kamu kurang belajar karena terlalu sering membantu orang tuamu. Bagaimana, Konita? Benar sekali sih Pak. Ya udah, terima kasih ya Pak. Saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dan konfirmasi kepada Bu Guru tentang masalah ini. Oke, baik Konita. Sekarang apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apa ya Pak? Ya mungkin itu tadi, saya tetap bertemu guru tersebut dan mengkonfirmasi masalah ini. Dan saya akan meluangkan waktu saya di malam hari setelah saya membantu orang tua saya bekerja Pak. Oke, nah Konita, kamu katakan tadi bahwa kamu membantu orang tua kamu di sore hari, ya kan? Nah, sekarang bagaimana cara kamu belajar? Saya itu biasanya Pak, belajarnya pakai video karena saya suka banget sama video. Saya lebih paham kalau belajar dengan video. Tapi setelah orang tua saya kehilangan pekerjaan, saya memang sangat kesulitan sih Pak mendapatkan uang untuk beli kuota. Oke. Ya, kita cari solusi dulu ya. Ntar Bapak mau tanya, apakah di sekitar rumahmu ya, di sekitar tempat tinggalmu itu ada hotspot gratis mungkin? Banyak sih Pak, biasanya di kantor-kantor pemerintahan gitu, misalnya kantor kecamatan atau kantor desa gitu. Selanjutnya Konita pernah kamu mendengar tentang video offline? Oh, video offline ya Pak? Pernah sih Pak, saya tahu video offline itu saya unduhnya kan saya pas punya kuota kan Pak, atau pas ada wifi jadi saya unduh dulu gitu loh. Dan nanti saya tonton saat saya nggak pakai kuota atau nggak punya wifi, nggak ada wifi gitu ya Pak ya? Gitu. Iya. Nah, kenapa kamu tidak coba itu? Wah benar sekali ya Pak. Saya kok nggak kepikiran ya Pak. Itu memang berarti iya sih membantu banget ya Pak. Berarti saya download video-video gitu ya Pak. Berarti saya harus ke kantor-kantor, misalnya kantor kecamatan atau kantor desa gitu ya Pak. Terus saya unduh gitu ya Pak video-video yang saya butuhkan mumpung ada wifi gratis gitu. Nanti nontonnya pas saya di rumah gitu ya Pak. Nah, iya. Betul sekali itu Konita. Ya, jadi ada juga yang Bapak mau sampaikan. Jadi selain itu, kamu juga sebenarnya bisa menonton video pembelajaran dari rumah.
Itu biasanya milik rumah belajar ya, itu miliknya Kementerian Pendidikan ya. Oke, dan Nah, nanti bisa Bapak nggak ajarin ya caranya? cara mendaringnya. Iya, Nah, iya. Nanti gimana Bapak sih Pak? ajarin ya, Bapak ajarin cara mendownloadnya dan cara masuk ke situs tersebut. Ya Pak, terima kasih ya Pak Bevo. Jangan lupa saya nanti diajari cara mengunduh video Pak. Oke, oke. Terus Konita, adakah langkah lain yang dapat kamu lakukan? Ya sebenarnya sih solusinya saya harus ikut les ya Pak. Tapi kan itu nggak mungkin karena saya tidak memiliki biaya untuk membayar les. Saya kasihan kalau minta orang tua. Tapi saya akan meminta bantuan. Saya akan meminta bantuan siapa gitu Pak atau media-media lain. Oh, saya akan meminta bantuan teman-teman saya lah Pak. Yaitu ikut les, dan mungkin saya minta dia menjelaskan materi-materi yang belum saya pahami. Oke, bagus itu Konita. Nah, jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan itu? Coba ceritakan ke Pak Guru. Saya sih jadi bertekad tuh Pak. Sejauh ini saya tuh jadi semangat ingin menemui guru mata pelajaran tersebut. Kemudian saya ingin mencurahkan segala perasaan saya sih pada guru itu. Dan saya juga sebenarnya ingin bilang apa saya tidak ikut les bukan karena saya nggak mau Pak ya, tapi karena nggak ada biaya itu tadi. Saya juga akan konfirmasi kepada beliau apakah karena saya nggak ikut les lalu nilai saya turun. Oke, ya. Jadi bagus sekali itu ya, bagus sekali rencanamu Konita. Satu lagi ya Pak ya, tadi itu berarti saya harus ke kantor desa untuk mendownload video-video mumpung ada wifi gratis gitu loh. Iya, jadi betul sekali, bagus sekali ya. Jadi rencana itu bagus sekali, Bapak sangat suka dengan rencanamu ya. Nah, seperti itu nanti selanjutnya kira-kira komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu tadi itu, Konita? Saya sih itu tadi, pokoknya saya ingin secepatnya kan supaya saya bertemu dengan guru, kemudian saya akan belajar lebih giat lagi. Oke ya, baik. Ingat ya, besok kamu harus bertemu dengan guru tersebut di sekolah ya, karena kadang-kadang suatu masalah ketika dibicarakan akan mendapat solusi. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Betul Pak. Oh iya Pak. Saya juga akan bantuan teman-teman yang saya juga akan meminta bantuan teman-teman yang ikut les untuk memberi pemahaman kepada saya materi-materi yang tidak bisa saya pahami. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Pak sudah memberikan waktu mendengarkan cerita saya. Saya loh Pak senang sekali Pak Bevo mau menerima dan mendengarkan curhatan-curhatan saya. Ya, sama-sama Konita, mudah-mudahan hasil yang kita peroleh. Ya, sama-sama Konita, mudah-mudahan hasil yang kita peroleh dalam diskusi ini dapat bermanfaat dan mengatasi ketidaknyamanan yang Konita rasakan ya. Iya Pak, mohon doanya ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Bevo, saya mau ke kelas dulu ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan kembali ke kelas ya. Ya pun Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Terima kasih Pak Bevo, Bu Konita sudah melaksanakan praktik coaching secara kalau boleh dikatakan ya meskipun nggak ada yang sempurna tapi hampir sempurna lah. Tadi saya sudah melihat. Tadi saya melihat refleksi saya sih, feedback dari saya tentang proses coaching ini tadi
sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan sistematis, alur percakapannya sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta, di mana sudah ada tujuan, terus kemudian identifikasi masalahnya sudah jelas, dan itu perpindahan dari masing-masing alur ini serasa tidak ada sesuatu yang ini pindah enggak. Jadi mulus gitu, lancar Terus ya, gitu, terus. halus gitu, mengalir gitu aja. Terus kemudian untuk yang kompetensi yang tadi Pak Bevo, kalau saya lihat sebagai coach sudah mampu memenuhi 3 kompetensi tadi. Yang pertama Pak Bevo sudah mampu menghadirkan diri secara penuh. Itu ditandai dengan beberapa gestur dari Pak Bevo yang menandakan bahwa Pak Bevo hadir untuk Konita yang sedang mengalami masalah tentang ketidakadilan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang masalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak Bevo juga sudah mampu menghasilkan pertanyaan-pertanyaan itu. Hal itu terbukti dengan Konita mampu menemukan solusi-solusinya secara mandiri, meskipun ada beberapa bantuan solusi yang diberikan oleh Pak Bevo tadi. Dan itu juga merupakan salah satu umpan terhadap Konita agar dia mau bercerita dan mau menemukan solusinya sendiri. Yang ketiga, Pak Bevo sudah menjadi seorang pendengar yang baik. Artinya selama Konita tadi bercerita, Pak Bevo mampu mendengarkan sampai selesai, terus kemudian baru disambung, terus kemudian Konita bercerita lagi, kemudian disambung. Jadi kalau misalnya menurut saya proses coaching saat ini sudah berjalan dengan baik. Cuma ada satu pertanyaan ini Pak Bevo. Kalau semumpama besok Pak Bevo akan melaksanakan proses coaching seperti ini di sekolah, menurut Pak Bevo, seorang coach yang ideal itu yang seperti apa? Menurut saya coach yang ideal tadi adalah menurut saya coach yang ideal tadi adalah istilah memenuhi apa kompetensi sebagai seorang coach ya tadi tentunya seperti itu tadi Pak Anies. Jadi paling tidak kita bisa tadi hadir ya sebagai pendengar yang baik dan lain-lain dan bisa memancing, mengarahkan ya. Jadi bukan langsung memberikan solusi ya. Jadi memancing dengan pertanyaan-pertanyaan di mana nanti seorang kucingnya itu bisa menemukan Ternyata solusinya memang sendiri. sudah sangat paham ya tentang masalah proses coaching ini. Semoga nanti bisa diaplikasikan di kehidupan nyata di sekolah dan semoga akan memberikan wawasan yang sangat luas lagi kepada Pak Bevo dan komunitas. Silakan tepuk tangan dulu untuk sesi pertama. Baiklah teman-teman, Terima kita lanjut kasih. untuk sesi yang kedua, di mana pada sesi yang kedua ini Bu Konita akan bertindak sebagai coach dan Pak Bevo akan bertindak sebagai coachee. Langsung saja kita mulai untuk sesi yang kedua. Assalamualaikum Bu Konita. Bu, sebelum melaksanakan Halo, proses coaching Waalaikumsalam. kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang harus diperhatikan pada saat proses coaching nanti. Yang pertama, buatlah coachee Anda itu merasa nyaman. Jangan pernah memberikan label yang negatif kepada coachee Anda sehingga menghambat dia untuk tidak mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Yang pertama. Terus yang kedua, silahkan gali potensi dan kekuatan yang ada dalam diri coachee Anda maupun Anda sendiri. Sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah proses coaching yang baik, yang efisien dan efektif. Terus yang ketiga, silahkan tuntunlah coachee Anda untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi melalui proses alur percakapan Tirta. Yang terakhir, jangan lupa Bu, hadirkanlah diri secara penuh di hadapan coachee Anda agar dia merasa nyaman, agar dia merasa diperhatikan, atau mungkin nanti ada suguhan-suguhan yang bisa Anda suguhkan kepada coachee Anda, monggo dipersilahkan dan buatlah dia merasa senyaman mungkin sehingga nantinya dia juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Sudah Bu Konita, monggo silakan dimulai untuk sesi yang kedua. Terima kasih. Silakan Pak Bevo, kita mulai ya. Ya. Selamat sore Bu Wanita.
Saya ulangi, Pak. Oke. Selamat sore, Bu Honita. Saya ulangi, Pak. Oke. Ya, Selamat sore, Bu Honita. selamat sore Pak Bevo, apa kabar hari ini? Kabar baik, Bu Honita. Oh iya, katanya ada yang mau diomongin nih. Mau ngobrol apa sore ini? Ini Bu ya, ya kita kan sebagai rekan kerja ya, rekan sejawat ya. Jadi tahu-tahu kita sama-sama sebagai seorang guru ya. Jadi saya pengen ngomongin masalah murid saya ini Bu, yang saya di kelas nih dan di sekolah pusing saya Bu. Ya. Jadi saya pusing dibuat anak-anak ini. Ada saja kelakuannya yang dibuat anak di sekolah Bu. Dan aku ingin ya, aku ini ingin muridku di sekolah ini memiliki sopan santun paling tidak ya, dan punya budi pekerti yang baik begitu. Ya ampun, ngapain kamu pusing dihadapi dong. Jadi kamu ingin murid di sekolah itu memiliki sopan santun dan berbudi pekerti, begitu ya? Iya Bu. Karena ini waktunya singkat nih. Apa yang ingin Pak Bevo dapat di akhir percakapan ini? Apa sih tujuan Pak Bevo ngomong kayak gini? Ya tentunya aku ingin dapat mengetahui Bu, bagaimana cara bisa mendidik anak itu untuk menjadi beradab ya. Coba aku ingin dengar. Aku ingin dengar nih ciri-ciri anak yang beradab itu gimana, Pak Bevo? Ya menurutku sih ya nurut aturan sekolah gitu Bu. Ya punya sopan santun dengan guru maupun dengan orang yang lebih tua begitu. Terus masalahnya ada di mana, Pak? Begini Bu, ya menurut pantauan saya, jadi selama 5 tahun mengajar di SD saya ini ya, itu saya membandingkan dengan sekolah di mana saya tugas sebelumnya ya, maupun di sekolah tingkat gugus saya ya. Nah ini kebetulan saya juga sebagai pengurus gugus ini, jadi saya saling dapat info tentang kondisi murid-murid di sekolah-sekolah yang lain. Nah masalahnya ya murid saya itu kurang sekali istilahnya adabnya Bu, jadi kurang sopan santun dengan guru, kurang menghargai guru, bahkan sering berkelahi dengan sesama teman itu. Tiap hari ada saja, apalagi peraturan sekolah. Aduh, mungkin ya tidak diharuskan deh Bu. Saya bingung ini, masa mau dibiarkan murid seperti itu? Mau dihukum juga salah, diingatkan ya mungkin seperti angin lalu begitu Bu. Sebentar Pak, itu terjadi di sekolah Bapak? Berapa banyak Iya. siswa yang kurang punya Dari skala 1 sampai 10, berapa banyak sih siswa yang kurang punya sopan santun? Kalau dipikir-pikir ya Bu ya, itu bisa di skala 6 atau 7 Bu. Waduh, lumayan ya Pak. Iya, itu Bu, makanya saya merasa kiranya anak-anak ini bagaimana ya agar bisa memiliki budi pekerti yang baik. ini untuk masalah itu apa? Kekuatan Pak Bevo yang Pak Bevo miliki saat ini untuk masalah itu apa Pak? Nah, itu Bu, saya bingung ini. Bagaimana menurut Bu Honita ya? Nah, yang sudah dilakukan di kelas atau di sekolah? Pak Bevo, apa yang sudah dilakukan di kelas atau di sekolah? Mungkin pembiasaan kepada murid? Oh iya ya Bu ya. Tapi sudah Bu, mulai berbaris di pintu kelas sebelum masuk ya, cium tangan guru, Jumat beramal, ya kegiatan senam pagi bersama, yang membaca surat-surat pendek bersama, yaitu kalau di kelas biasanya itu saya marahi memang Bu kalau ada anak yang istilahnya tidak punya sopan santun di kelas. Tapi mungkin kurang ya yang aku lakukan ya. Nah, kira-kira proyeknya gimana Pak Bevo? Iya ya, saya baru menyadari di sini mungkin kurang konsisten Bu ya, kurang kontinu dalam pelaksanaannya mungkin Bu. Tapi saya sudah benar-benar berusaha untuk mendidik murid agar ya istilahnya memiliki sopan santun di sekolah Bu. Itu loh apa sebenarnya hambatannya Pak Bevo? Sebenarnya apa sih hambatan Pak Bevo dalam mendidik di sekolah? Dalam mendidik anak-anak itu loh, apa sebenarnya hambatannya Pak Bevo? Mungkin ya, itu. Mungkin saya kurang kolaborasi dengan rekan guru yang lain ya. Sebab begini itu. Ya, menurut pantauan saya, murid itu biasanya yang sopan itu hanya kepada saya. Jadi kalau ketemu guru yang lain, mungkin salaman pun nggak mau. Begitu juga sama, mungkin murid yang kelas 4 itu nggak mau salaman sama saya. Maunya cuma sama guru kelas 4 gitu Bu. Sudah ada yang sopan santun ya Pak.
Berarti khusus pada guru kelasnya. Kalau nggak salah tadi Pak Beko ngomong gitu ya. Pak Beko Iya, Bu. bagian sudah ada yang Lalu memiliki sopan santun ya Pak, tapi khusus pada guru kelasnya. Kalau nggak salah tadi Pak Beko ngomong gitu ya. mengatasi hal ini apa? Iya, Bu. Lalu apa kemungkinan yang Pak Bevo bisa ambil untuk mengatasi hal ini apa? Sudahkah ada komunikasi? Sebenarnya ada sih, Bu ya. Tapi saya kurang yakin, Bu. Udah, Bu. Oh iya. Menurut Pak Bevo, sudahkah ada komunikasi dengan kepala sekolah? Sudah, Bu. Itu. Oh iya, mungkin ya. Mungkin saya masih kurang kolaborasi mungkin ya dengan rekan guru kelas yang lain. Jadi untuk sama-sama menjalankan misi ini. Jadi dalam melaksanakan pembiasaan di sekolah harus terjalin dengan semua rekan guru ya. Nah, itu Pak. Ada rencana lain nggak Pak? Kerjasama dengan guru khusus di sekolah misalnya atau gimana? Oh iya ya Bu ya. Kalau guru khusus di sekolah kan nggak ada Bu ya di SD. SD itu ya guru kelas dan guru mapel, berikutnya dengan kepala sekolah. Tapi saya baru ingat Bu ya, oh iya, itu adanya triparti ya dan trilogi pendidikan Bu ya. Iya. Apa rencana Pak Bevo ke depannya berarti? Selanjutnya Dengan demikian, saya pastinya nanti akan mengajak berkolaborasi ya dengan rekan guru di sekolah. Selanjutnya berkolaborasi dengan wali murid dan lingkungan masyarakat sekitar. yang membenarkan Ya. Bagaimana strategi yang akan Pak Bevo ambil? dia juga meminta kepala sekolah dan wali Mungkin yang pertama, komunikasi dengan kepala sekolah. Tentunya meminta rekan guru yang lain untuk satu misi bersama. Selanjutnya juga meminta kepala sekolah untuk mengundang wali murid dan menyampaikan misi agar saling membantu dalam pendidikan anak. Nah, syukurlah Pak. Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak tadi? Tentunya ya, untuk itu saya akan berusaha untuk betul-betul ya. Pertama dapat berkolaborasi dengan guru dan masyarakat. Tentunya juga konsisten dan kontinu dalam penerapan pembiasaan murid di sekolah Bu ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Bevo untuk melakukan komitmen tersebut? Tentunya dukungan pertama itu dari kepala sekolah ya, untuk menyampaikan misi saya ini. Selanjutnya antusiasme dari wali murid dalam mendukung program ini, terutama rekan guru ini tentunya. Jadi rekan-rekan guru untuk saling membantu ya, memberikan panutan yang baik terhadap murid. saya juga akan senang gitu kalau Bapak Itu ide yang bagus sekali Pak. Saya doakan ya, semoga rencana Bapak itu dapat segera dilaksanakan oleh Bapak. Dan saya juga akan senang gitu loh kalau Bapak dapat menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapi. Oh ya Pak, waktu kita kan nggak banyak nih Pak. Apakah masih akan ada kegiatan? Tidak ada Bu. Kita ini sebenarnya apa yang sudah kita dapatkan Pak? Kita udah dapetin apa sih dari obrolan ini? Iya Bu, ya itu tadi ya. Saya dari bingung tadi, tapi alhamdulillah Bu ya. Jadi untuk intinya saya dapatkan dari percakapan ini ya. Jadi untuk dapat mewujudkan misi saya, terutama pembiasaan baik untuk istilahnya untuk membentuk budi pekerti anak ya. Murid di sekolah itu perlu bantuan rekan guru yang lain. Jadi untuk saling mengingatkan lah. Jadi istilahnya mengingatkan sopan santun itu tidak hanya dengan guru kelasnya, jadi harus sesama guru yang lain seperti itu. Berikutnya bekerja sama dengan wali murid dan masyarakat. Ya, jadi agar pendidikan itu tidak berhenti hanya di sekolah. Gitu. Ya benar, bagus kok Pak Bevo. Oke Pak Bevo, mudah-mudahan rencana Pak Bevo tadi segera berhasil ya. Semoga cepat berhasil. Amin. Ya, terima kasih Bu. Maaf Bu ya mengganggu waktunya ya. Gak apa-apa Pak, sambil lewat aja. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah dapat ngobrol lagi dah dan tahu bagaimana perkembangan dari rencana Pak Bevo. Rekan-rekan, barusan kita sudah melakukan praktik coaching untuk sesi yang kedua. Ada beberapa umpan balik yang ingin saya sampaikan kepada yang pertama tentang proses coachingnya dulu. Proses coachingnya tadi sudah bisa dikatakan sama dengan sesi yang pertama, sudah berjalan dengan secara sistematis dengan menerapkan beberapa alur tirta di dalamnya, sudah ketemu tujuannya tadi apa, terus kemudian
identifikasi masalahnya apa, rencana aksinya juga sudah jelas, dan komitmen atau tanggung jawabnya juga sudah jelas. Terus yang kedua, umpan balik untuk Bu Konita sebagai coach tadi sudah sangat luar biasa sekali, sudah mampu menghadirkan diri dengan baik, menyambut Pak Bevo dengan hangat, terus kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sudah sangat berbobot, sampai-sampai Pak Bevo menemukan beberapa solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan feedbacknya untuk Pak Bevo sebagai coach juga sudah mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui percakapannya dengan coach yang sangat nyaman sekali tadi, sepertinya mengalir begitu saja dari hulu ke hilir atau dari atas ke bawah juga sudah sempurna. Semoga semoga proses coaching ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan nyata kita di sekolah. Demikian untuk sesi yang kedua. Sebagai penutup, teman-teman, demikian tadi praktik coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Bevo dan Bu Konita, serta saya sebagai supervisor. Ada satu hal penting yang harus kita pahami. Seorang coach itu adalah seorang mitra yang baik bagi seorang coachee. Jadi untuk menjadi seorang coach yang baik, teruslah belajar bagaimana memberikan atau melayani coachingnya dengan baik. Teruslah meningkatkan diri dalam kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga nantinya tidak akan ada yang merasa lebih pintar, tidak ada yang merasa lebih pandai. Karena apa? Coachee dan coach itu adalah sebuah mitra di dalam menentukan sebuah proses yang dilalui. Oleh karena itu, dengan melalui proses praktik coaching tadi, semoga dapat membawa wawasan untuk kita bagaimana menjadi seorang coach yang baik nantinya dan bisa diterapkan dalam kehidupan pembelajaran di sekolah, sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai secara optimal. Terima kasih untuk malam hari ini. Semoga kedepannya kita terus diberikan kesehatan, dilindungi Allah sampai nanti di akhir pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.